Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika, Kelompok 1 Semester 3. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah trigonometri dengan dosen pengampu Ibu Tanti Jumaisaro Siregar MPD. Kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Rumus Trigonometri untuk Jumlah Dua Sudut dan Selisih Dua Sudut. Sebelum kami masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Sri Damayani dengan NIM 0305213066. Selanjutnya ada Tasya Aulia Faisal dengan NIM 0305213042. Lalu yang berikutnya ada Nur Elisa Nasution dengan NIM 0305213050. Kemudian ada Hoirinisa Tanjung dengan NIM 0305213057. Dan yang terakhir ada Nur Aisyah Hasibuan dengan NIM 0305213035. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul Rumus Trigonometri untuk Jumlah Dua Sudut dan Selisih Dua Sudut. Misalkan ada alfa dan beta adalah sudut sembarang, maka jumlah sudut alfa dan beta adalah alfa dan beta itu sendiri. Dan selisih antara A dan B adalah alfa dikurang beta. Sebagai ilustrasi, teman-teman bisa perhatikan pada gambar berikut. Nah, melalui gambar tersebut, kemudian kita akan menurunkan rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut, yaitu sin alfa ditambah beta, sin alfa dikurang beta, cos alfa ditambah beta, cos alfa dikurang beta, tan alfa ditambah beta, dan tan alfa dikurang beta. Baiklah, saya Tasya Aulia. Di sini saya akan membahas materi yaitu rumus untuk cos alfa dikurang beta dan cos alfa ditambah beta. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikanlah gambar yang lingkaran ini, guys. Dan uraian berikut ini untuk menurunkan rumus cos alfa dikurang beta dan cos alfa ditambah beta. Jadi dari lingkaran ini kita akan menurunkan rumus dari cos alfa dikurang beta dan cos alfa ditambah beta. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwasannya gambar ini menunjukkan sebuah lingkaran satuan, di mana titik P berada di X1Y1 dan titik Q berada di X2Y2 pada lingkaran ini. Misalkan sudut XOQ sama dengan alfa dan sudut XOP sama dengan beta, maka sudut POQ sama dengan alfa dikurang beta. Nah, berikutnya perhatikan segitiga OPP aksen berikut ini. Ini yang saya lingkarin. Di sini dinyatakan bahwasannya sin beta sama dengan PP aksen per OP. Dari mana? Karena kita ketahui bahwa rumus sin itu adalah depan per miring. Depannya ada di P aksen dan miringnya ada di OP. P aksen sama dengan Y1 dan OP sama dengan R. Jadi Y1 per R atau Y1 sama dengan R sin beta. Yang kedua ada cos beta. Kita ketahui sama-sama bahwa rumus dari cos itu adalah samping per miring, sampingnya OP aksen per OP. Di sini OP aksen sama dengan X1 per OP-nya R. Jadi X1 sama dengan R cos beta. Dapat kita peroleh koordinat P dapat ditulis sebagai R cos beta dan R sin beta. Nah, kemudian perhatikan segitiga OQQ aksen yang ini. OQQ aksen. Ya, saya ngelingkarin ini. Nah, dari segitiga itu kita dapat peroleh
bahwasannya sin alfa sama dengan Q aksen per OQ atau sama dengan Y2 per R. Menjadi Y2 sama dengan R sin alfa. Nah, untuk yang kedua ada cos alfa sama dengan sisi samping per miring. Sisi sampingnya OQ aksen per miringnya OQ. Nah, dari situ jadi sama dengan X2 per R atau X2 sama dengan R cos alfa. Maka dari rumus kedua itu kita dapat peroleh lagi bahwasannya koordinat Q itu sebagai R cos alfa, R sin alfa. Saja materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Panjang PQ dapat dicari dengan rumus jarak, yaitu PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat sama dengan akar R cos alfa dikurang R cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat. Kedua ruas dikuadratkan, maka diperoleh PQ kuadrat sama dengan R cos alfa dikurang R cos beta kuadrat ditambah R sin alfa dikurang R sin beta kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta. Berdasarkan aturan kosinus, jika kita perhatikan segitiga POQ memberikan rumus sebagai berikut, sama dengan PQ kuadrat sama dengan OQ kuadrat ditambah OP kuadrat dikurang 2OQ kali OP cos lebih kecil POQ sama dengan R kuadrat ditambah R kuadrat dikurang 2 dikali R cos kali alfa kurang beta sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat cos alfa kurang beta. Persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga diperoleh 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat sin alfa sin beta dikurang 2R kuadrat cos alfa cos beta sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R cos alfa dikurang beta. 2R kuadrat cos alfa dikurang beta sama dengan 2R kuadrat dikurang 2R kuadrat tambah 2R kuadrat sin alfa sin beta tambah 2R kuadrat cos alfa cos beta. 2R kuadrat cos alfa kurang beta sama dengan 2R kuadrat sin alfa sin beta ditambah 2R kuadrat cos alfa cos beta. 2R kuadrat cos alfa dikurang beta sama dengan 2R kuadrat kali sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Jadi diperoleh cos alfa kurang beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Untuk mendapat rumus cos alfa tambah beta, kita dapat mensubstitusikan min beta ke persamaan 3 sehingga diperoleh cos alfa tambah beta sama dengan cos A dikurang cos alfa dikurang min beta sin alfa sama dengan sin alfa sin min beta ditambah cos alfa cos min beta sama dengan min sin alfa sin beta ditambah cos alfa cos beta. Jadi kita peroleh cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Baik, nama saya Kairunisa Tanjung yang akan melanjutkan tentang contoh carilah nilai fungsi trigonometri ini tanpa menggunakan kalkulator. Yang A cos 15 derajat, yang mana cos 15 derajat ini bisa kita ubah ke pengurangan dua sudut istimewa. Jadi kita ambil nilai cos 45 derajat
dikurang cos 30 derajat. Sama dengan cos 45 derajat dikali cos 30 derajat ditambah sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Dengan nilai cos 45 derajat ini 1/2 akar 2 dikali nilai cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 ditambah nilai sin 45 derajat itu 1/2 akar 2 dikali dengan nilai sin 30 derajat itu 1/2 sama dengan 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, hasilnya 1/4 akar 6 ditambah 1/2 akar 2 dikali 1/2, hasilnya 1/4 akar 2. Jadi nilainya 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2 sama dengan 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Sekian contoh dari saya. Contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Soalnya cos 5pi/12. Cos 5pi/12 sama dengan cos pi/6 tambah pi/4. Dari mana pi/6 tambah pi/4 itu? Yaitu dari 2pi/12 tambah 3pi/12 terus 2pi/12 kita bagi, hasilnya menjadi pi/6 dan 3pi/12 dibagi, hasilnya menjadi pi/4. Jadi cos 5pi/12 sama dengan cos pi/6 tambah pi/4. Setelah itu kita masukkan kepada rumusnya. Cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta, dengan alfa pi/6 dan beta pi/4. Jadi cos pi/6 dikali cos pi/4 dikurang sin pi/6 dikali sin pi/4. Setelah itu masukkan nilai cos pi/6 yaitu 1/2 akar 3 dikali nilai cos pi/4 yaitu 1/2 akar 2 dikurang nilai sin pi/6 yaitu 1/2 dikali nilai sin pi/4 yaitu 1/2 akar 2. Kemudian kita kalikan 1/2 akar 3 dengan 1/2 akar 2, hasilnya menjadi 1/4 akar 6 dikurang 1/2 dikali 1/2 akar 2, hasilnya menjadi 1/2 akar 2. Kemudian kita kurangkan 1/4 akar 6 dikurang 1/2 akar 2, hasilnya menjadi 1/4 akar 6 dikurang akar 2. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.